Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel dengan Delvi di sini. Di video kali ini kita akan membuat susu kedelai. Hasilnya nanti akan enak banget, gak akan cepat basi dan gak akan bau langu. Nah, nanti saya juga akan kasih tips gimana caranya membuat susu kedelai yang gak bau langu. Karena banyak banget orang-orang bilang susu kedelainya bau langu, gak enak gitu ya. Caranya gampang banget dan bahannya sangat mudah didapat. Yuk, langsung saja kita ke bahannya. Nah, di sini saya menggunakan kacang kedelai 500 gram. Ini sudah saya cuci bersih. Kemudian kita buang yang jeleknya, ada yang hitam, ada yang batu-batu, itu kita buang. Kemudian ini kita rendam. Nah, ini penampakan sudah saya rendam lebih kurang setengah hari atau 6 jam. Kalau untuk lebih maksimalnya boleh direndam selama lebih kurang sehari semalam ya. Ini kita buang kulit-kulitnya, kulit arinya seperti ini kita kupas. Setelah kita kupas seperti ini, nanti kita cuci bersih lagi, kita saring. Begitu seterusnya kita lakukan sebanyak 3-4 kali. Untuk teman-teman yang baru membuat susu kedelai ini, alangkah baiknya kalau seandainya teman-teman membuatnya itu dalam porsi yang sedikit saja, misalkan 200 gram ya. Karena nanti kalau seandainya sudah direndam ini kacang kedelai, dia akan mengembang 2 kali lipat. Jadi kalau seandainya teman-teman nanti buatnya sekali banyak, pasti akan kaget gitu ya. Nah, ini sudah bisa kita saring dulu. Untuk pencucian pertama setelah direndam, kita buang kulit arinya. Kemudian kita rendam kembali, kita cuci lagi. Bisa dilakukan sebanyak 3-4 kali. Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? Nah, ini sudah selesai kita cuci, sudah bisa kita blender. Untuk takaran air, untuk 500 gram kacang kedelai, ini saya menggunakan 4 liter air. Untuk tahapan pemasukan airnya itu bertahap. Untuk blendernya juga bertahap, tidak bisa sekaligus ya. Karena apalagi kalau seandainya bagi teman-teman yang tidak mempunyai mesin khusus untuk susu kedelai, hanya mengandalkan blender seperti ini, jadi kita harus bertahap sedikit demi sedikit seperti yang saya lakukan ini. Nah, setelah kita blender, ini bisa kita saring. Oh iya, pasti teman-teman juga pasti menanyakan ya, kenapa saringnya tidak menggunakan kain gitu. Nah, di sini saya menggunakan saringan santan seperti ini karena apa? Kalau seandainya nanti saya langsung menggunakan saringan kain, itu karena ampasnya masih banyak sarinya, jadi agak susah kita untuk memerasnya. Jadi untuk tahap awal kita menggunakan saringan santan seperti ini. Ini kita lakukan sebanyak 2-3 kali. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, membuat susu kedelai ini memang menggunakan atau memerlukan waktu yang lama ya. Jadi tidak bisa terburu-buru karena kita harus mengulang sampai beberapa kali agar sari pati dari kacang kedelainya itu keluar. Apalagi kalau seandainya kita membuatnya dalam versi yang banyak ya.
Nah, ini yang tahap kedua, kita blender kembali karena nggak bisa dimasukkan sekaligus. Kita blender kembali. Untuk setiap kali blender ini saya selalu menambahkan 500 ml air. Kemudian kita saring lagi seperti tahap awal yang tadi. Kemudian ampas-ampas tadi kita blender kembali menggunakan sisa air dari yang 4 liter tadi. Untuk takarannya itu tergantung teman-teman ya, jangan terlalu penuh. Nah, ini kita saring kembali. Lakukan terus tahap ini sampai air yang 4 liter tadi habis, dan juga ampas dari kedelainya ini menjadi agak kering ya teman-teman.
Nah, ini dia yang sudah selesai kita blender. Nah, ini banyak ya dapatnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, buihnya itu kelihatan banyak sekali. Ini kita buang saja seperti ini, buih-buihnya di atasnya ini kita buang seluruh di permukaan susu kedelainya ini. Pada saat kita membuang buih yang bagian atasnya ini, selang berapa menit nanti di bawahnya itu akan mengendap kembali ampas-ampas yang halus ya teman-teman ya. Nah, nanti setelah buih-buihnya kita buang, kemudian nanti kita akan saring sebanyak 1 atau 2 kali kembali menggunakan saringan santan yang saya gunakan tadi. Teman-teman bisa lihat ya, buihnya sudah mulai berkurang seperti ini dan agak enakan ya lihatnya dibanding kalau seandainya susu kedelainya banyak buihnya. Nah, ini kemudian kita saring kembali. Ini kita saring seperti ini menggunakan saringan santan seperti tadi. Teman-teman bisa lihat, nah itu kelihatannya ampas halusnya itu. Ini kita saring kembali seperti ini. Nah, ini kita lakukan sebanyak 1 sampai 2 kali. Nah, kembali kalau seandainya masih ada buih bagian atasnya, langsung dibuang saja ya teman-teman. Nah, ini saya lakukan penyaringan yang kedua menggunakan saringan santan. Kalau bisa teman-teman diamkan dahulu selama lebih kurang 5 menit agar ampasnya itu mengendap ya teman-teman ya. Nah, ini sudah kelar untuk menyaring dengan menggunakan saringan santan ya. Nah, untuk yang terakhir baru kemudian kita menggunakan kain seperti ini. Ini adalah tahap air dalam menyaring susu kedelainya. Kenapa kita menggunakan kain ini terakhir? Nah, itu tadi yang saya jelaskan di awal. Kalau seandainya kita gunakan kain di awal itu akan agak ribet ya. Nah, pada saat kita memerasnya ini pasti kita memerlukan tenaga yang kuat untuk memeras dari si susu kedelainya ini. Tapi kalau seandainya sudah kita saring tadi terlebih dahulu menggunakan saringan santan maksud saya, pada saat terakhir kita menggunakan kain seperti ini kita tidak perlu menggunakan tenaga ekstra ya. Nah, seperti ini. Jadi sisa dari ampasnya itu hanya tinggal sedikit saja gitu. Jadi memudahkan kita dalam melakukan pemerasan dari si susu kedelainya ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini adalah ampas yang terakhir dari pemerasan susu kedelainya kita yang akan kita buat ini.
Jika sudah selesai kita saring semua, kita siapkan pandan beberapa lembar. Di sini saya menggunakan 3 lembar pandan. Karena ini tempatnya tidak cukup, jadi saya masaknya sedikit demi sedikit ya. 3 lembar pandan itu untuk takaran 500 ml air. Atau kalau seandainya teman-teman mau lebih wangi, boleh ditambahkan pandannya. Nah, pandan ini gunanya adalah untuk menghilangkan bau langu dari si susu kedelainya ini. Pada saat memasak, ini harus terus diaduk agar nanti di bawahnya itu tidak bergerak ya, sama seperti kita memasak santan. Kalau seandainya kita tidak aduk, nanti dia akan pecah santan. Nah, sama halnya dengan susu kedelai ini. Kalau seandainya kita tidak mengaduknya terus-menerus, nanti dia juga akan pecah. Nah, ini saya tambahkan gula. Untuk takaran gula ini sesuai dengan selera teman-teman, dan sedikit garam, sejumput garam untuk memberikan rasa gurihnya. Nah, kita aduk terus sampai dia mendidih. Kalau seandainya mendidih dan masaknya itu titik didihnya itu atau suhu dari panasnya itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, ini yang akan menyebabkan susu kedelai kita itu akan menjadi tahan lama dan tidak cepat basi. Nah, ini sudah mendidih, sudah bisa kita pindahkan ke wadah ya teman-teman. Oh ya, teman-teman tetap diaduk seperti ini ya, agar uap panasnya hilang. Apabila teman-teman tidak mengaduk seperti ini, susu kedelainya ini nanti akan berselaput bagian atasnya. Dan kalau seandainya seperti itu, teman-teman bisa menyaring kembali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini dia hasil akhir dari susu kedelai yang kita masak tadi ya teman-teman. Teman-teman bisa menyajikan minuman sehat ini untuk keluarga tersayang. Dan susu kedelai ini juga bisa teman-teman simpan di freezer loh, untuk stok teman-teman nanti. Selain itu, teman-teman juga menjadikan susu kedelai ini sebagai bisnis rumahan ya teman-teman. Selamat mencoba, sangat gampang sekali ya teman-teman.